Sejahtera. Ya, baik, Bapak Ibu. Jadi apa barangkali ini juga karena mungkin sesi yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah barangkali disibukkan dengan kegiatan lain ya, sehingga mungkin ini sesi yang harapannya tidak berat, tapi barangkali nanti Bapak Ibu bisa mungkin melihat juga bahwa sebenarnya dalam konteks untuk transformasi digital itu di success factor-nya itu bisa sangat menarik ya, dan barangkali bisa sangat kontekstual tergantung institusi masing-masing ya, dan mungkin nanti kita mendiskusikan salah satu hal yang barangkali akan menjadi salah satu daya ungkit yang sangat besar itu ya untuk bisa terus kemudian bertransformasi. Nah, untuk memulai ini saya sedikit mensitasi dari beberapa referensi. Memang ada banyak referensi ya yang terkait dengan key success factor, dan eh, eh, bisa sangat bervariasi, tapi ada beberapa kesamaan yang bisa dilihat dari beberapa kasus ya. Yang pertama terkait dengan leadership dan komitmen ya. Terus kemudian juga perlu keterlibatan dari semua pihak ya, yang ada di organisasi ya, untuk bisa terus kemudian melakukan perubahan, eh, apa eh, ya, agar ada perubahan kultur, perubahan barangkali juga perilaku gitu kan. Sehingga memang ada perlu manajemen perubahan juga. Terus kemudian juga perlu ada SDM yang memang akan punya peran besar untuk melakukan transformasi, sehingga ada kompetens yang harus ditingkatkan terus ya, kompetensi yang harus ditingkatkan terus. Kemudian karena terkait dengan pelayanan kesehatan itu akan melibatkan pasien dan keluarga ya, sehingga engagement dan empowerment itu perlu juga menjadi hal yang diperhatikan. Terus kemudian ada collaborations, communications, dan tentu saja juga harus mengikuti kaidah LT ya, etik legal, dan juga mempertimbangkan implikasi sosial. Dan sebenarnya kalau melihat dari banyak referensi akan banyak juga yang mirip-mirip seperti ini Bapak Ibu, meskipun akan ada banyak perbedaannya. Tapi yang menarik ada mungkin satu hal yang sebenarnya kami harapkan juga dari Bapak Ibu ya, sebagai eh, master di bidang ini, health policy and management, terutama di minat rumah sakit, itu tentu saja Bapak Ibu nanti perannya itu akan menjadi leader ya. Makanya kita punya moto ya, Center of Excellence for Innovations, eh, ya for Innovations for Health Care Leaders ya, yang harapannya itu menjadi pesan moral untuk Bapak Ibu agar menjadi leader yang inovatif dan kreatif gitu. Nah, jadi dari beberapa referensi ini barangkali malah ingin menekankan juga Bapak Ibu bahwa eh, posisi Bapak Ibu itu sangat penting, dan tentu saja menjadi sebenarnya itu penentu apakah nanti organisasi yang Bapak Ibu bawa itu akan bisa sukses atau tidak ya. Harapannya bisa inovatif dan selalu maju ya, sehingga sebenarnya yang paling menentukan key success factor-nya itu adalah Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi makanya yang barangkali ingin kita tekankan juga, dan yang ingin kita raih juga ya dengan Bapak Ibu menjadi apa mahasiswa di sini, tapi sebenarnya Bapak Ibu sudah punya banyak modal, sudah barangkali juga melakukannya saat ini. Nah, ini untuk menegaskan lagi ya, dan tentu saja dalam konteks transformasi digital, Bapak Ibu diharapkan menjadi leader yang inovatif, yang champion, sehingga bisa mengawal transformasi digital lagi. Nah, ini yang terus kemudian juga barangkali kita melihat beberapa referensi juga, karena yang ingin dilakukan sebenarnya menjadi leader yang bisa terus kemudian punya daya ungkit ya untuk melakukan transformasi digital ya, sehingga kita eh, berharap ada hal yang Bapak Ibu lakukan itu nanti bisa kemudian mengembangkan institusi menjadi lebih maju gitu ya. Sehingga
leadership Bapak Ibu itu yang sebenarnya itu sangat penting. Nah, mungkin untuk barangkali mendiskusikan juga, Bapak Ibu nanti kalau ada yang ingin menginterupsi, ingin bertanya atau berkomentar silakan ya. Sesi ini sebenarnya mungkin tidak akan lama Bapak Ibu, tapi menekankan saya kira pentingnya posisi Bapak Ibu sebagai leader yang harapannya bisa menjadi motor penggerak untuk melakukan transformasi digital. Karena memang eh, ya kadang tidak mudah juga, dan sebenarnya ya peran Bapak Ibu sebagai leader ini yang barangkali nanti akan membuka jalan untuk bisa melakukan eh, transformasi tadi ya. Nah, memang ada berbagai tipe leader ya, ada transaksional, transformational, ada autokratik, ada karismatik dan lain sebagainya. Di textbook juga banyak. Tapi barangkali kalau melihat dari mungkin core style-nya itu bisa dikembangkan kategorikan jadi tiga ya. Jadi yang autokratik ya, yang autokratik barangkali lawannya mungkin yang demokratik gitu ya. Tapi di dua ini kalau autokritik itu sangat apa eh, jadi powerful dan selalu ingin perintahnya dijalankan itulah mungkin gampangnya seperti itu. Tapi kalau demokratik nanti akan melihat juga apa yang barangkali eh, bisa dilakukan SDM-nya, apa yang masih lemah, jadi masih ada proses untuk mungkin kompromi juga ya. Kalau belum siap ya mungkin kita akan tidak perlu tergesa-gesa gitu. Tapi ada juga yang mungkin di luar pakem ini yaitu yang ya tidak peduli gitu ya. Jadi silakan kalau mau maju ya ikut, kalau tidak ya udah nggak usah repot-repot gitu. Jadi yang laissez-faire ini. Do what you what you want to do gitu. Nah, sehingga ini barangkali nanti akan mempengaruhi bagaimana terus kemudian transformasi digital di eh, tempat Bapak Ibu itu bisa berjalan. Memang beberapa barangkali strategi vertikal ya, itu banyak yang sifatnya itu autokritik gitu ya, autokritik ya, atau otoritarian ini ya, otoritarian. Jadi sifatnya itu wajib diikuti itu ya. Beberapa banyak kebijakan modelnya seperti itu. Tapi tentu saja nanti akan tergantung di mana Bapak Ibu berada. Barangkali kalau Bapak Ibu sebagai leader nanti akan bisa mengambil peran yang seperti apa. Mungkin kalau memang ada apa variasi yang sangat banyak dan barangkali juga malah mungkin tidak begitu mudah dikelola. Kalau eh, kalau harus melihat status mereka seperti apa, apakah ada yang mendukung atau yang tidak, itu bisa jadi tidak perlu repot-repot, Bapak Ibu langsung menerapkan model yang otoritarian gitu ya, tidak perlu yang demokratis itu. Terutama kalau misalnya dalam konteks negara ya, kementerian biasanya mengambil peran itu karena kalau dengan skala yang sangat banyak, sangat luas di seluruh Indonesia, kalau menunggu yang belum siap jadi siap, itu nggak akan pernah siap kalau ditunggu. Makanya sudah diwajibkan semua ini. Ya. Tapi bisa juga melihat konteks Bapak Ibu kalau ternyata ya mungkin masih manageable untuk mengambil peran demokratik, dan itu barangkali yang biasanya banyak diterapkan ya. Itu akan mengambil kompromi juga ya. Jadi mengambil kompromi. Tapi ada juga yang mungkin tidak peduli. Nah, nanti Bapak Ibu silakan karena bisa jadi style yang ada itu bervariasi dan itu juga yang mungkin sangat kontekstual kontekstual ya. Tapi mungkin yang menarik Bapak Ibu, ini yang juga sebenarnya juga baru kami pelajari ya. Jadi bahwa leader yang efektif itu ternyata juga perlu expertise ya yang mungkin mendukung untuk jadi efektif leaders itu, yaitu yang kalau di buku sering disebut sebagai emotional intelligence itu ya. Jadi kemampuan untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi ya, dari stakeholder yang kita barangkali harus kelola itu. Jadi memang kadang mungkin cenderung ke otoritarian ke yang demokrasi tadi, tapi sebenarnya nanti tergantung strategi juga karena yang otoritarian mungkin juga sebenarnya salah satu strategi bahwa dia ingin menangkap
emotional intelligence yang apa mungkin belum muncul gitu ya. Nah, kalau melihat dari beberapa hal yang apa menarik bahwa yang suksesnya tadi itu banyak tergantung dari leader yang apa barangkali punya apa, emotional intelligence ini. Dan apa kalau melihat dari banyak referensi ya ini memang termasuk mungkin ranah yang berkembang juga. Sehingga apa ada emotional literacy, sebutannya juga banyak Bapak Ibu. Ada emotional quotient, personal intelligence dan lain sebagainya. Yang jelas ada banyak. Tapi ini barangkali termasuk juga area yang mungkin akan berkembang juga dengan apa berbagai pengalaman ya. Dan kadang apa soft skill experience itu mungkin akan menjadi salah satu yang mendukung untuk menjadi apa leader yang efektif. Nah, kalau melihat perkembangan yang ada di kesehatan, itu ternyata juga mulai banyak kajian mengenai emotional intelligence ini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau di PubMed ternyata yang apa publikasi dengan kata kunci emotional intelligence ini terutama dibatasi yang sebagai frase dan yang ada di title-nya yang ada di judulnya itu ternyata dari tahun ke tahun semakin meningkat ya, yang mengindikasikan kalau ternyata juga banyak dan ini barangkali yang perlu kita mungkin kaji lebih dalam. Nah, kami memang juga baru apa mengkaji hal ini Bapak Ibu, tapi bahwa peran Bapak Ibu sebagai leader itu sudah jelas apa strategis ya posisinya ya, sehingga harapannya nanti bisa menjadi hal yang apa efektif untuk melakukan transformasi digital dan tentu saja barangkali dengan apa berbagai apa pengembangan kapasitas yang ada juga akan bisa kemudian apa mencapai apa leader yang bisa punya ini emotional intelligence. Mungkin ini apa saya coba perlihatkan ya Bapak Ibu sebenarnya apa karena kita sebenarnya juga dalam posisi yang baru belajar tapi memang kita menyadari bahwa ternyata leadership itu penting untuk apa melakukan transformasi digital tadi dan itu yang menjadi apa peran Bapak Ibu semua itu ya. If you're an aspiring leader or manager, there's an important element you need to consider when evaluating your knowledge and skills: emotional intelligence. Also known as emotional quotient, or EQ, emotional intelligence is the ability to understand and manage your emotions and those of the people around you. Emotional intelligence is typically divided into 4 competencies: self-awareness, self-management, social awareness, and relationship management. Self-awareness is at emotional intelligence's core. It's your ability to not only understand your strengths and weaknesses, but recognize your emotions and how they affect you and your team. Self-management is your capacity to manage your emotions, particularly in stressful situations, and maintain a positive outlook despite setbacks. Social awareness is your aptitude for recognizing others' emotions and organizational dynamics. Those who excel in social awareness practice empathy. They strive to understand colleagues' feelings and perspectives so they can be better communicators and collaborators. Relationship management is your capability to resolve conflict and influence, coach, and mentor others. It requires both self and social awareness and channeling them into interactions. Building your emotional intelligence helps you grow as a leader and motivate and coach colleagues more effectively. In turn, you can advance your career and organization. Do you want to improve your emotional intelligence? Ya, itu barangkali Bapak Ibu dari Harvard Business apa School ya yang apa membuat video ini. Tapi tadi kalau dilihat sebenarnya itu ada apa beberapa apa kriteria yang sebenarnya itu merupakan kriteria dari apa effective leader ya. Jadi ada apa berbagai kriteria yang Ex- sebentar ya ini ya ada personal competence sosial apa competence ya. Jadi ada apa self awareness bisa ya kemudian termasuk juga apa mengenali em, apa emosional eh, dari apa berbagai apa stakeholdernya ya termasuk juga punya kemampuan untuk mengelola konflik juga ya sehingga ini yang apa sebenarnya itu kalau dilihat banyak apa terkait dengan apa leadership dan Bapak Ibu sebenarnya
sudah ada mata kuliah leadership juga ya yang ini apa menjadi tambahan. Tapi apa yang ingin kami tekankan Bapak Ibu sebenarnya yang apa terkait dengan bagaimana transformasi menjadi leader tadi apa leader yang bisa kemudian mendukung transformasi digital, ada satu hal yang sangat akan apa punya hal yang daya dukungnya itu sangat besar Bapak Ibu, yaitu menjadi apa inovator itu. Jadi leader yang juga menjadi inovator karena bisa jadi ini mungkin yang akan punya pengaruh sangat besar juga untuk mendukung transformasi digital itu ya. Sehingga apa peran Bapak Ibu sebagai leader itu sebenarnya sangat strategis untuk memajukan organisasi. Nah, mungkin memang ada banyak apa definisi juga ya mengenai inovator, tapi ini ada beberapa yang menarik yang saya ambil bahwa inovator itu merubah visi menjadi reality gitu ya. Termasuk juga yang berusaha untuk kemudian merealisasikan impiannya itu. Nah, ini apa barangkali menarik ya. Dan kalau Bapak Ibu mungkin sudah sering lihat yang apa barangkali di beberapa modul sebelumnya yang biasanya kita ambil juga adalah apa difusi inovasi ya, kurva difusi inovasi dari Rogers ya, yang apa mengikuti gambar pola distribusi normal ini. Nah, ini dikaitkan dengan leadership style-nya ya. Jadi harapan kita sebenarnya bahwa Bapak Ibu itu bisa menjadi inovatif leaders ini ya, inovatif leaders. Nah, memang ini apa barangkali langka ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat ini kurva distribusi normal ya yang sebagian besar itu barangkali ada pada posisi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ya. Jadi misalnya kalau ingin menerapkan teknologi, nanti mungkin pertanyaannya apakah mau menerapkan apa teknologi yang inovatif atau tidak di pelayanan kesehatannya. Eh, jadi kalau apa mungkin sebelum ada Permenkes 24 ya yang terkait dengan rekam medis elektronik ketika belum diwajibkan barangkali beberapa tahun yang lalu termasuk inovator ya untuk mengembangkan rekam medis elektronik. Nah, pertanyaannya apakah dengan mengembangkan misalnya apa EMR itu eh, mau atau tidak ini. Di sebagian besar apa orang mungkin akan menjawab, oh saya sangat mau kalau ada bukti bahwa rekam medis elektronik itu punya dampak positif gitu. Terus saya tentu saja akan apa mengadopsi kalau ternyata rumah sakit saya bisa apa maju dengan rekam medis elektronik gitu. Eh, atau apa ya barangkali eh, kalau memang apa banyak bukti yang sudah barangkali proven itu kita tidak akan ketinggalan juga ya. Jadi intinya banyak orang itu akan melihat buktinya itu melihat buktinya apakah EMR itu bisa apa punya dampak positif atau tidak. Nah, mereka terus kemudian baru akan mengadopsi, tapi beda pemikirannya dengan inovatif leader ya. Jadi inovatif leader itu nggak menunggu bukti Bapak Ibu. Jadi inovatif leader itu akan mengambil peran sebagai yang ingin membuktikan gitu. Makanya tadi ya apa mewujudkan impiannya tadi ya. Nah, jadi yang akan mengambil peran untuk terus kemudian membuktikan apakah benar dengan menerapkan EMR itu kita bisa unggul atau tidak. Nah, kalaupun mungkin di awal masih apa gagal itu bagi inovator bukan hal yang akan menghentikan apa mimpinya itu. Tapi itu akan menjadi eh, proses pembelajaran apa bagi inovator ya karena eh, ya hal yang biasa ya gagal itu. Tapi yang suksesnya itu akan sudah menunggu itu. Nah, itu yang apa akan diambil oleh inovator itu. Nah, memang nanti dalam organisasi Bapak Ibu mungkin akan melihat juga style ini itu di staffnya ya. Jadi barangkali sebagian besar juga akan ada di posisi yang di tengah ini. Jadi menunggu kalau ada bukti ya. Tapi kalau leadernya sudah take lead, ya, take lead mengambil peran inovator, barangkali akan mudah bagi followernya itu untuk mengikuti. Hanya saja memang mungkin selalu akan ada juga yang resisten karena apa perubahan ya. Di mana-mana organisasi ada seperti itu ya. Jadi kalau dilihat ini sebagian besar barangkali nunggu bukti apa sebagian kecil yang di sebelah kiri ini dia yang akan mengambil peran aktif untuk apa membuktikan dan dia apa sebagai inovatif leader tapi di sebelah kiri itu dia yang akan selalu
eh, menentang gitu ya, dan akan selalu barangkali resisten untuk berubah gitu, dan itu akan selalu ada. Sehingga memang ini yang nanti Bapak Ibu perlu kelola juga dengan apa emotional quotient tadi ya, emotional intelligence tadi. Ya, nah mungkin itu Bapak Ibu. Jadi barangkali tidak apa panjang Bapak Ibu, tapi sebenarnya ingin menekankan bahwa dari banyak penyebab gagal dan suksesnya, faktor SDM-nya tadi itu sangat sangat penting perannya. Karena kalau mungkin dilihat dengan kacamata human organization teknologi, penyebab kesuksesan dan kegagalan yang paling besar itu bukan di teknologinya ya, meskipun ini berkaitan dengan penerapan teknologi. Tapi ada apa di sisi SDM-nya, dan di sini tentu saja Bapak Ibu sebagai leader itu harapannya yang take lead ya, untuk menjadi apa inovator dan mengawal serta barangkali menjadi apa komandannya ya untuk bergerak bersama itu. Mungkin itu Bapak Ibu, tidak banyak, tapi ini juga sebagai apa mungkin pengantar untuk liburan ya Bapak Ibu. Tapi ada barangkali komentar dan pertanyaan barangkali Bapak Ibu, silakan. Izin Dokter Lutfan. Iya silakan, Ya, silakan Bu Mulyani. perkenalkan Dokter Lutfan. Saya Timoryani. Saya hanya ingin sharing dokter sekaligus menapa ingin meminta pendapat nyun pendapatnya. Jadi pengalaman saya itu memang dari 3 style kepemimpinan tadi, dokter, yang ada laissez-faire, kemudian ada hmm, Ya, autokritik dan demokratik. Ini memang tidak bisa kemudian kita mencap, artinya bahwa ini style style dalam memimpin begitu, karena memang kondisi di lapangan itu dinamis. Pada saat kami harus segera memutuskan emergency exit, misalnya dalam kasus-kasus tertentu, memang autokritik ini memang dibutuhkan. Artinya bahwa semua ini ada positifnya juga, positif dan negatifnya. Memang saya sepakat sekali tadi yang disampaikan oleh Dr. Lutfan, situasional dan kondisi siapa yang dihadapi dan saat itu memutuskan kebijakan yang mana. Mengatakan saya sangat sepakat. Artinya bahwa ketika kita bicara tentang style leadership ini, tidak bisa bahwa kita memberikan cap bahwa oh ini si A ini adalah seorang autokritik begitu, atau si B ini seorang laissez-faire. Barangkali memang bisa apa namanya dicap begitu ketika dalam keseharian rata-rata dalam ya, style leader itu memang salah satu nggih dokter. ya, Kemudian ketika dilingkan dengan yang tadi dokter sampaikan, bahwa kita sebagai seorang inovatif leader memang ada take risk, kemudian ada mohon maaf saya lupa yang saya terakhir tadi. Yang terakhir adalah resisten Dok. iya, Ketika kemudian dihubungkan dengan digital teknologi, misalkan dengan IT, kemudian dengan EHR begitu, kondisinya memang kemudian ada take and give, ada siapa yang melakukan dan siapa yang si penerima pesan. Nah, terkadang memang di lapangan ada pihak yang belum siap dengan kondisi-kondisi yang menuntut bahwa kita bisa menerima digital teknologi ini. Sehingga memang ada kalanya kemudian style ini pun juga tergantung ya, apakah memang kita risk taking atau memang kita sementara kita pakai metode ini dulu sambil kita melakukan skema yang lain begitu Dok. Jadi apakah ini bisa kemudian dipakai pada saat memang dalam keseharian itu tergantung situasi begitu Dok. Terima kasih. Terima ya. kasih. Ya, terima kasih Bu Timotian. Jadi memang pakat tadi yang disampaikan ya. Jadi tadi leadership style tadi itu juga bukan untuk menjudge dan apa juga tidak terus kemudian mengatakan misalnya yang autokratik itu jelek, enggak, karena sangat akan tergantung situasi dan itu dinamis ya.
kalau apa melihat organisasi juga sangat dinamis. Sehingga kadang-kadang itu memang perlu strategi yang barangkali pas untuk situasi saat itu ya. Misalnya kalau sekarang penerapan rekam medis elektronik kan sekarang ya mungkin kalau dikaitkan dengan apa tipe tadi ya menjadi otoritarian ya kebijakannya ya karena sekarang wajib gitu. Tapi itu bisa dimaklumi ya karena setelah bertahun-tahun opsinya itu demokratik ternyata tidak banyak punya dampak kan ya. Sehingga terus kemudian ya sudah apa pokoknya sekarang wajib terus nanti kan apa yang lain itu juga akan pada akhirnya mengikuti gitu, mengikuti. Nah ini barangkali apa strategi yang mungkin apa sangat dinamis sebenarnya tergantung apa konteksnya juga. Dan ya eh, memang apa kalau gambar ini sebenarnya juga memperlihatkan situasi yang akan terjadi ya barangkali di semua organisasi mungkin ngalami hal-hal semacam ini ya. Jadi ada yang mendukung, ada yang apa juga menolak ya. Meskipun sebagian besar itu barangkali ada posisi apa menerima ya kalau memang ada apa tadi bukti tadi atau barangkali sudah ada yang mungkin apa mempraktekkan kalau ini termasuk juga praktek yang potensial untuk menjadi apa perbaikan organisasi itu. Nah, tapi mungkin yang menarik Bapak Ibu kalau dalam konteks apa transformasi digital di rumah sakit misalnya, ini ternyata banyak hal tadi itu em, apa tidak semudah membalik tangan meskipun pengetahuannya sudah apa ya sudah sangat eh, bagus gitu ya. Misalnya kayak apa pengetahuan terkait dengan rekam medis elektronik kan ya eh, apa banyak yang sudah paham dan juga dampak untuk apa organisasi itu juga paham tapi kadang-kadang memang ada hal di luar itu yang mempengaruhi kenapa jadi resisten ya. Misalnya pernah ada juga penelitian dari apa sekarang sudah alumni ya, jadi tesis yang melihat apa kenapa kok yang menjadi penolak utama misalnya ketika menerapkan resep elektronik di rumah sakit itu malah dokternya itu. Atau apa ketika menerapkan rekam medis. Jadi yang menolak adalah sebenarnya pihak yang sebenarnya diharapkan menjadi apa motor penggerak utamanya, tapi malah ternyata yang paling utama menolak meskipun mereka tahu kalau eh, apa perannya rekam medis elektronik itu sangat besar ya dan juga apa punya banyak manfaat nantinya. Nah ternyata mungkin apa leadernya juga kadang perlu menyampaikan apa bahwa em, ya perlu membuat apa kondisi itu bisa dipercaya juga itu karena yang ditakutkan itu nanti manajemen bisa melakukan evaluasi ya evaluasi kinerja dengan adanya para rekam medis tadi itu sehingga otomatis itu akan apa membuat mereka hati-hati juga itu. Nah, sehingga lebih penting apa menjaga status quo daripada nanti akan apa barangkali terkena dampak ya, ketika menerapkan. Jadi kadang-kadang mungkin perlu dilihat apa di balik penolakannya itu ada isu apa gitu. Kalau sebenarnya tidak tahu, barangkali itu termasuk yang paling mudah diintervensi ya, karena tinggal membuat mereka apa paham ya. Tapi kalau ternyata paham tapi kok tidak, barangkali memang ada isu-isu yang apa manajemen barangkali perlu pikirkan dan mungkin juga akan berkaitan dengan apakah manajemennya bisa dipercaya atau tidak. Itu yang apa biasanya juga terjadi. Sehingga memang ini mungkin sangat situasional dan kadang-kadang itu juga tidak apa ya eh, hitam putih gitu. Jadi bisa sangat apa, menyesuaikan dengan konteks yang ada di lapangan. Ya, barangkali mungkin itu. Tapi apa terima kasih tadi sudah sharing ya karena saya kira juga banyak apa pengalaman di lapangan itu menjadi hal yang sangat penting juga untuk dipelajari dan antara satu institusi dengan yang lain itu saya kira bisa berbeda-beda. Ini slide-nya saya kirimkan ya Bapak Ibu. Terima kasih, Dokter. Ada lagi mungkin Bapak Ibu. Terus ini apa videonya juga link ke videonya saya kirim di kolom chat juga. Iya. Ya baik Bapak Ibu kalau tidak ada lagi
Ya barangkali itu Bapak Ibu. Tapi apa yang ingin kita tekankan bahwa peran Bapak Ibu sangat krusial ya untuk menjadi apa eh, transformasi digital ya. Jadi barangkali termasuk menentukan kesuksesan maupun juga kegagalannya. Dan kita berharap Bapak Ibu punya peran untuk bisa menggerakkan organisasi untuk menjadi leader yang efektif dan sukses melakukan transformasi digital. Baik, saya kira itu mungkin tidak perlu panjang-panjang ya Bapak Ibu, dan ini sudah mungkin banyak kegiatan untuk menyiapkan liburan juga ya, dan barangkali nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran. Baik, saya kira itu. Mohon dimaafkan kalau banyak salah, sekaligus juga mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, dan insya Allah nanti ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.